saya mulai share screen. Materi hari ini sebenarnya setelah minggu lalu kita belajar tentang linearisasi sistem fisis dari sistem yang non-linear, minggu ini kita akan belajar mengenai feedback control system. Jadi kita akan melihat bagaimana caranya membuat transfer function ketika ada feedback, dan juga nanti kalau misalkan ada sistem yang dari blok diagramnya itu terlalu panjang, bisa kita sederhanakan atau kita reduksi begitu blok diagramnya dengan adanya penyederhanaan. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Cek. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Masih belum di sini. Oke. Saya coba. Apakah dengan jelas? Minta tolong ini balasannya. Share screen-nya sudah terlihat, Pak. Halo. Nggak bisa. Oh, jelas, oke. Oke, untuk ini saya mungkin nggak tahu ini kalau dari headset saya ini tidak terlalu terdengar suaranya teman-teman. Coba sekali lagi. Jelas, Pak. Oh, oke, nah sudah. Oke, kita sekarang minggu lalu terakhir kita contoh yang ini yang mengenai simple pendulum. Nah, saya akan lanjut contoh yang ketiga, yaitu yang lebih agak sedikit rumit dibandingkan yang simple pendulum. Yaitu di sini langsung kita akan lihat pada kaki manusia. Nah, ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan simple pendulum itu hampir mirip, cuma bedanya kalau simple pendulum di sana memakai plat, tetapi kalau di sini kita memakai bentuknya itu silinder begitu. Karena ini dianggapnya sebagai kaki manusia, tapi masih belum full bentuknya sama dengan kaki ya. Di sini dianggap sebagai sebuah tabung begitu. Jadi di sini kalau kita baca dulu ya awalannya. Jadi sebuah sistem yang merupakan di sini adalah kaki manusia dibentuk seperti ini. Modelnya ya dibuat model karena tidak full langsung kaki manusia. Kemudian di sini tempat pivotnya atau tempat perputarannya itu adalah di hip joint atau di sendi panggul begitu ya. Kemudian komponen di sini non-linear. Nanti akan kita lihat non-linearnya di mana, ataupun dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya yang membuat non-linear itu di mana. Kemudian kita diminta untuk melakukan linearisasi. Nah, kemudian keterangannya di sini transfer function dari sebuah kaki manusia berhubungan dengan angular rotation. Jadi perputaran atau tetanya di sini angular rotation about the hip joint, dari yang sudut yang dibentuk terhadap hip joint.
terhadap inputnya berupa torque atau di sini disebut sebagai TM di sini ya, yang merupakan torque atau momen gaya yang disebabkan oleh otot kaki di sini. Modelnya sudah disimplifikasi, bentuknya tabung seperti ini, kemudian tadi itu torque-nya itu karena ada muscle makanya disebut TM, yang dia apa namanya dipengaruhi waktu, kemudian ada viscous damping atau D yang menghambat, kemudian ada juga inersia. Momen inersianya di sini pakai J ya, seperti yang kemarin juga, tapi mungkin kalau dalam hitungan kita bisa juga pakai I besar. Dan semuanya tetap titik pusatnya itu ada di hip joint. Kemudian ini angka 15 ini tidak berubah harus. Kemudian komponen kakinya. Nah, di sini ada komponen kakinya karena kaki di sini punya massa, ada gaya beratnya. Gaya beratnya ini adalah mg. Kemudian M-nya adalah massa kaki, G-nya gravitasi, percepatan gravitasi, kemudian menyebabkan adanya torque yang non-linear. Nah, ini di sini muncul non-linearnya, udah dikasih tahu ya. Kalau kemarin kita sudah membuat di contohnya itu ada yang akar, kemudian yang sebelumnya juga sudah ada yang trigonometri. Nah, ini ketemu trigonometri lagi, tetapi lebih ke langsung aplikasinya nih di bidang biomedis seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya, kalau di simple pendulum langsung di sini pusat masanya ada di tengah-tengah, ada di tengah-tengah dari modelnya. Jadi di situ posisinya adalah L/2, posisi dari pusat masanya. Dan di sini diasumsikan bahwa kakinya itu densitasnya adalah uniform. Kenapa ini penting? Nah, kalau densitasnya itu tidak uniform, pasti pusat masanya nggak akan ada di tengah, sehingga akhirnya akan berubah gitu, nanti berpengaruh. Ada titiknya itu nggak pas di tengah, panjangnya pun akhirnya berbeda seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama mengevaluasi non-linear torque-nya atau momen gayanya. Kemudian yang kedua mencari transfer function. Transfer function theta s per tm for small angles of rotation. Jadi untuk sudut yang kecil untuk rotasinya, yang theta itu merupakan angular rotation. Nah, jadi nanti kita mencari dua ini. Yang pertama kita melakukan linearisasi atau non-linearnya, mencari non-linear torque-nya ini. Yang kedua mencari transfer function-nya. Kemudian kita akan lihat penjelasan lebih ini ya, gambarnya. Nah, ini adalah saya slide aja ya mungkin ya, lebih enak. Yang penting kalau kita bermain di yang sifatnya adalah rotasi, kita harus tahu putarannya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, lanjut. Yang perlu kita ketahui tadi ya, untuk karena di sini kita masih belum diberi persamaannya, kita masih belum diberi persamaan untuk total dari gaya-gaya yang bekerja, momen gaya yang bekerja, maka kita harus membuat persamaannya terlebih dahulu dengan menggunakan di sini karena rotasi ya, jadi sigma tau sama dengan I kalikan alfa. Nah, di sini nanti awal yang harus teman-teman perhatikan adalah pertama karena adanya tadi itu ada massa, ada torque karena muscle itu yang akhirnya mempengaruhi atau yang kita gunakan sebagai gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini gitu. Jadi harus diperhatikan. Mungkin kembali lagi ya untuk cek yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pen. Nah, ini ada beberapa gaya yang bekerja. Perhatikan di sini. Ada ini, ada TM. Kemudian di sini, nah kalau untuk ini, kenapa kalau dicari MG sin theta? Nah, di sini karena nanti itu untuk gayanya kita cari yang tegak lurus ya. Di sini terhadap si kakinya di sini. Makanya kita pakai yang MG sin theta. Dengan tetanya kan ini kan ya tadi ya. Tetanya ini. Yang di bagian ini. Ini adalah theta. Dan ini sama dengan yang ada di sini. Nah, ini agak susah ya posisi. Ada di sini posisi tetanya. Nah, di bagian ini adalah theta juga. Sayang saya nggak bawa pen tablet nih, nggak bisa nulis dengan bagus. Nah, kemudian kita kembali ke slide selanjutnya.
Nah, di sini lihat arahnya. Kalau untuk rotasi arah ini penting. Yang penting nanti yang jadi acuan itu adalah satu. Kalau misalkan ke kanan itu selalu positif, berarti yang arahnya ke kiri kita buat sebagai negatif. Kayak gitu. Jadi misalkan di sini TM karena T karena muscle atau torsi karena muscle kita anggap putarannya ke kanan. Terus kemudian yang di sini untuk momen inersia gara-gara pergerakan tadi dia ke kiri mutarnya. Bisa dilihat di sini ya sebenarnya itu arah-arahnya. Kalau misalnya masih bingung, lihat di sini. Torque karena muscle dia kan akan menyebabkan kaki itu bergerak nih, kakinya akan bergerak ke misalkan ke kanan gitu ya. Tapi yang lain misalkan karena gaya, karena momen inersia, karena ada damping, itu pasti arahnya akan berlawanan karena akan menyebabkan gerakannya itu ke kiri. Makanya akhirnya di sini di bagian proses perhitungannya atau dilihat arah-arahnya nih ya, berlawanan gitu ya. TM karena muscle itu arahnya di sini mutar ke arah jarum jam, tapi untuk yang momen inersia, damping, kemudian karena weight itu dia arahnya ke counter clockwise atau berlawanan jarum jam. Nah, teman-teman harus bisa ini ya mengilustrasikan seperti ini agar nanti ketika membuat persamaan ininya ya gaya-gaya yang bekerja itu akan lebih mudah kayak gitu. Jadi di sini pertama tadi itu sebenarnya kalau kita tuliskan itu sebenarnya ya ini TM nanti kan misalkan kita arahnya ke kanan atau positif berarti yang lain itu arahnya negatif. Berarti di sini dikurangi yang momen inersia. Aduh, tulisannya jelek nih. Momen inersia kemudian dikurangi yang damping. Damping itu karena ini ya, hambatan karena untuk rotasi. Kemudian dikurangi juga untuk yang weight. Itu di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau ini nggak ada pergerakannya ya di sebelah sini ini maka hasilnya adalah 0 sebenarnya. Atau pakai ini karena di sini nggak ada percepatannya, nggak ada keterangannya, maka dianggap dia diam. Oke, di sini kita anggap 0. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ini. Tinggal yang ruas yang TM ini tetap, kemudian 3 yang lain kita pindah ruas, maka akan jadi yang seperti ini. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulang. Ini penting ya untuk arah-arahnya nanti akan menentukan persamaannya. Sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba ke next slide. Nah, ini hitungannya ya. Setelah tadi kita punya free body diagram. Nah, ini di sini saya tuliskan lagi, saya buatkan yang langsung gaya-gaya yang bekerja dengan sudut-sudut yang ada di sini. Nah, ini saya tambahkan keterangan. Kenapa kok yang ini MG sin theta? Kenapa tetanya yang awalnya di sini kok bisa dipakai di bagian yang karena weight di sini? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tetanya di sini kan berarti kan sama dengan yang di sini karena dia arahnya yang garis putus-putus ini dengan MG itu kan sejajar, maka sudutnya sama. Sudut yang ini dengan sudut yang di bagian dalam ini sama karena dia sudut dalam berseberangan. Nah, makanya dari itu kita tahu sudut ini, kita tahu ini MG, maka yang di bagian depan ini yang tegak lurus dengan si lengan gayanya itu adalah MG sin theta. Oke. Ini sebenarnya sama ya seperti yang tadi, cuma di sini langsung saya gunakan tadi yang 0 itu karena momen inersianya sudah masuk di dalam yang sini ya. Kalau ini jadi 1 sudahan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini, ini sama dengan yang tadi ya. Bedanya cuma harusnya TM itu yang sendirian, kalau yang di slide sebelumnya, kalau di sini saya gabung di sini. Sebenarnya lebih enak, nih posisi yang enak tuh yang ini. Dari ini semua yang menyebabkan dia yang menjadi nonlinear itu cuma gara-gara ada sin ini loh.
Karena muncul ada sin tetanya gara-gara membentuk sudut ini. Proyeksi ke yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Cuma gara-gara ini doang akhirnya dia jadi non-linear. Maka dari itu dia harus kita untuk lebih mudahnya akan kita buat menjadi linear. Sama seperti yang sebelumnya, yang minggu lalu kita sudah bahas, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan dulu nih equilibrium point-nya. Dan equilibrium point-nya itu kan titik yang dia setimbangnya, kakinya itu kan tegak lurus ke bawah nih, sama seperti yang inverted simple pendulum kemarin. Nah, makanya tetanya itu adalah 0. Ini adalah equilibrium point-nya. Ini adalah equilibrium point-nya. Habis itu kita turunkan di sini. Yang non-linear kan cuma ini doang nih. Yang kita ambil bagian ini saja, ambil ini saja, kita turunkan nantinya, ini diturunkan dan dioperasikan terhadap titik equilibrium point tersebut. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sesuai dengan ini ya, kalau kita lihat di next slide, di slide sebelumnya, untuk mengoperasikan, nah ini, waktu di simpel pendulum, kita pakai rumus yang sama, kita pakai rumus yang ini, kemudian kita masukkan. Nah, di sini fx-nya, x-nya itu adalah theta itu sendiri, fx0 atau equilibrium, x0 itu yang dimaksud adalah equilibrium point-nya, kita masukkan 0 di sini. Kemudian cari turunannya, turunan dari fx-nya. Fx-nya adalah sin theta ini. Kita ambil cuma yang bagian yang non-linearnya aja di sini ya. Kemudian diturunkan terhadap theta dan dimasukkan dengan theta itu sama dengan 0 atau istilahnya diaplikasikan ke titik equilibriumnya. Nah, kemudian di belakang ada delta theta. Nah, ini yang kalau kemarin dengan adanya ini kemudian persamaannya akan menjadi linear nantinya. Kayak gitu. Kita lihat ke bawah, sin theta min sin 0, sin 0 itu adalah 0, maka di sini tinggal sin theta, turunannya sin theta adalah cos theta. Dengan kita masukkan theta-nya sama dengan 0, delta theta. Sin theta sama dengan cos 0 itu adalah 1 kali delta theta, sama dengan delta theta. Jadi di sini sin theta sama dengan delta theta. Nah, ini yang harus kita pegang di sini ya. Rumus yang tadi harus kita ubah semua nih sekarang nih. TMT sama dengan I D square. Nah, kalau yang di sini tinggal tetanya saja kita ganti menjadi delta theta. Hanya yang bagian yang non-linear ini saja nanti kita ubah langsung menjadi yang ini. Jadi sin tetanya yang ada di sini mg L per 2 sin tetanya kita ganti menjadi delta theta. Yang lainnya ketika ada d theta, tetanya kita ganti langsung delta theta. Kayak gitu. Karena langsung istilahnya selisihnya saja gitu ya. Setelah itu sudah dapat semua. Nah, ini itu menjawab yang soal A, yaitu torque-nya itu yang berlaku berapa sih? Nah, itu adalah ini. Ini adalah torque yang baru setelah dilakukan linearisasi. Ya. Jadi seperti ini. Yang awalnya ada sin theta, sekarang kita sudah ganti dia menjadi delta theta. Tapi jangan lupa bahwa tetanya yang lain ini juga diganti. Secara normal kalau dia langsung diganti langsung aja delta theta, tapi yang ini kita nggak bisa serta-merta langsung mengganti. Kita harus melakukan linearisasi seperti ini dulu, baru kemudian bisa diganti delta theta yang bagian belakang ini nih. Sampai di sini sebelum lanjut ke transfer function. Ada yang mau ditanyakan? Untuk step-stepnya, ini masih sama dengan yang minggu lalu ya. Untuk step-stepnya sama semua. Tinggal teman-teman yang harus perhatikan adalah perhatikan mana yang non-linear, masukkan ke rumus ini untuk melakukan linearisasi, baru kemudian dikembalikan lagi ke rumus awal, sehingga akan terbentuk persamaan yang linear. Tetapi persamaan linear ini hanya berlaku di titik yang akan kita coba. Kayak gitu. Silakan jika ada pertanyaan sebelum dilanjut untuk yang bagian kedua. Cukup jelas kah?
Bisa lanjut? Atau ada yang tanya? Silakan. Saya masih bingung yang tentang di bawahnya linearis around equilibrium point nol, Pak. Yang mulai fx itu sampai sin theta. Ini yang ini. Iya, mulai situ. Sampai yang Sin theta, jadi sin theta itu, Pak. yang ke bawah ini atau yang ini ke sini aja dulu? Sampai yang tanda kurungnya itu, Pak. Tanda kurawalnya itu selesai, Pak. Ini sampai di bagian ini. Oh, bukan yang di bawah, Pak, yang di bawah. Yang di bawah. Yang sin... Ya itu, Pak. Ini. Iya, Pak. Oke. Ini sebenarnya tinggal ini aja Taufik, dikembalikan lagi ke rumus awalnya. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, kita di sini hanya mencari bagaimana sin theta ini bisa kita ubah agar dia tuh menjadi linear. Ya. Kan tadi kan yang menyebabkan dia non linear kan cuma sin theta ini doang. Makanya dengan cara linearisasi ini kita dapat nih ternyata sin theta itu sama dengan delta theta. Nah, tapi jangan lupa untuk setiap theta yang ada di sini selain yang non linear ya, untuk ini d kuadrat theta dt kuadrat sama d theta per dt itu harus kita ubah juga menjadi delta theta d kuadrat delta theta per dt kuadrat yang bagian ini dan juga yang ini d delta theta per dt. Jadi tetap mengikuti ya apa namanya variabelnya begitu. Delta theta ini sebenarnya munculnya itu gara-gara ini loh. Dia itu istilahnya setiap X yang kita masukkan yang selisihnya sangat kecil terhadap titik yang kita coba. Atau di sini adalah equilibrium point-nya. Itu yang disebut dengan delta theta. Makanya biar sama sekalian di sini diganti dengan delta theta semua. Kayak gitu. Tetapi untuk yang ini nggak bisa yang langsung diganti. Harus kita cek dulu nih secara prosedural seperti ini. Melakukan linearisasi. Kayak gitu. Bagaimana Taufik? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, silahkan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, yang terakhir di yang nomor 2 kita diminta untuk membuat transfer function. Nah, di sini kita tinggal melakukan transformasi Laplace dari yang sudah kita dapatkan di sini, maka akan jadi seperti ini. Tm yang ini langsung jadi S ya. Sekarang variabelnya ganti dari T menjadi S. Kemudian ini karena dia kuadrat, turunan kuadrat, maka akan muncul S kuadrat. Yang ini turunan 1 kali, maka dia akan muncul S. Yang ini tinggal karena cuma ada delta theta, ini delta theta ini tinggal keluar aja. Tinggal keluar aja di sini. Tidak ada variabel S-nya. Jadi langsung gitu ya. Ini karena ada kuadrat, ada turunan 2 kali, maka dia akan muncul S kuadrat. Ini turunan 1 kali muncul S. Ini tidak ada turunan, tinggal muncul konstan koefisiennya saja. Kayak begitu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita geser nih. Yang bagian delta theta S ini kita pindah ke ruas kiri, atau kebalikannya ya. Ini yang dipindah ke ruas kanan, maka akan jadi seper gitu. Kita tinggal lihat instruksinya di soal mintanya seperti apa. Di sini mintanya, bentar, tadi itu, nih ya, theta S per Tm. Nah, berarti kita buat theta S per Tm. Ini deltanya tetap ikut, yang dia itu menunjukkan ada perubahan kecil terhadap theta tadi itu. Maka di sini akan jadi seperti ini. 1 per, ini ya, hati-hati antara angka dan juga variabel. Di sini ada I, ada 1. Kalau ini nih, yang atas nih angka 1 ya. 1 per I S kuadrat plus DS plus MGL per 2. Nah, untuk yang seperti ini, untuk membuat transfer fungsi, biasanya S yang pangkat tertinggi itu koefisiennya 1, sehingga akhirnya kita bagi semua terhadap I. Maka akan jadi 1 per I per S kuadrat plus D per IS plus MGL per 2I. Nah, ini adalah transfer fungsi linearisasi, tadi itu ya, setelah dilakukan linearisasi untuk kaki manusia. Kayak gitu. Sebenarnya untuk transformasi Laplace-nya teman-teman bisa langsung cek di tabelnya, tapi ini kebetulan pas yang
mudah gitu ya, karena ini dapat di apa namanya, karena ini turunan 2 kali, turunan 1 kali, kemudian variabelnya sama semua, delta theta semua bisa dikeluarkan sehingga akan jadi seperti ini. Kalau lupa nanti bisa coba cek di tabel transformasi Laplace. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan sebelum lanjut materinya? Kalau misalnya masih bingung, tanya aja ya, daripada nanti ke belakang tambah bingung. Atau jangan-jangan malah ini nih, bingung yang mau tanyakan yang apa nih? Ini masih ini ya, karena masih bagian hitung-hitungannya saja, kadang itu membingungkan gitu, karena masih matematis sekali. Tapi kalau pada waktu implementasinya nantinya misalkan apa ya, contoh yang mungkin ada yang saya ambil contoh yang deskripsi gitu ya, misalkan ada yang banyak sekali kemarin 2 tahun lalu mungkin ya, itu kontrol inkubator gitu misalkan. Jadi pengen mengontrol bagaimana agar inkubator ini lebih sensitif terhadap adanya gangguan dari luar. Gangguannya gangguan seperti apa? Misal ternyata apa namanya, kan yang diukur, yang harus dipertahankan adalah suhu dari bayinya itu harus di antara range misalkan 36,5 sampai 37,5. Range ini tuh range sosial, jadi bayi nggak boleh terlalu dingin ataupun terlalu panas. Jadi kalau misalkan akhirnya suhu yang terukur dari bayinya itu panas gitu misalkan sampai 39 atau 40 gitu. Nah, maka inkubator harus merespon dengan cara apa namanya, tahu kalau suhunya segitu, maka dia harus merespon dengan menyalakan kipas, sehingga akhirnya suhunya akan turun. Nah, kemudian apa maksudnya rumus-rumus ini tadi? Di manakah kita akan memasukkan rumus-rumus ini? Nah, rumus-rumus ini tuh yang mewakili sistemnya itu bekerja bagaimana. Kayak misalkan apa yang kita kerjakan barusan kan sistem dari kaki manusia gitu ya. Bagaimana kemudian kalau misalkan kakinya itu dikenai torsi, kemudian dia akan kembali ke titik equilibrium atau kemudian dia membentuk yang tadi yang non linear kayak begitu, itu bagaimana? Kalau di tubuh kita kan ya memang sistem kontrolnya yang kemudian ketika mungkin nanti diberikan gaya, ada kalanya dia akan kembali ke posisi semula. Tapi ada penahannya dan lain sebagainya. Kalau di inkubator bayi berarti apa yang akan kita temui? Ya sama nanti persamaan-persamaan seperti ini, tapi persamaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada di inkubator bayi. Contoh misalkan apa jadi yang berpengaruh? Misalkan suhu dari bayinya itu sendiri, suhu dari dinding inkubatornya, suhu dari ruangan inkubator, suhu dari bantal. Jadi beberapa suhu apa ya istilahnya ya, bagian-bagian yang ada di inkubatornya itu akan berpengaruh ke si bayinya, sehingga nanti tiap-tiap masing-masing variabel ini pasti punya konstanta sendiri atau pasti punya koefisien sendiri. Yang itu nanti biasanya kalau tugas kita mungkin tidak mencari itunya, tidak mencari persamaannya, malah mungkin kita pakai yang sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian dengan persamaan yang ada itu kita bisa mengontrol. Kalau ada gangguan dengan persamaan itu kita buat sistem kontrolnya. Bagaimana apa yang harus kita masukkan ke persamaan itu agar kemudian dia akan kembali lagi ke titik normal. Nah, kayak begitu. Jadi tetap apa ya, secara konsep harus dipahami dulu. Kalau misalkan ada yang terjadi non-linear, agar kita kemudian mengontrolnya lebih mudah, bagaimana caranya. Atau mungkin nanti yang setelah ini, dari sistemnya itu terlalu rumit, karena mungkin blok diagramnya sebelum membuat persamaan seperti ini, dia panjang banget gitu. Ada caranya nanti, kemudian bagaimana kita bisa melakukan reduksi gitu, biar blok diagram ini bloknya tidak terlalu panjang, tetapi dalam satu blok itu memuat beberapa proses. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Karena memang kalau misalkan kita istilahnya mengacu pada yang ideal, yang pada apa namanya keadaan biologis atau fisiologis yang sebenarnya, memang nanti akan sangat rumit jadinya persamaannya. Makanya akhirnya mencoba didekati dengan, tetapi tetap akan menitik beratnya pada tujuan yang sama seperti itu.
Harapannya kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian dari sistemnya yang rumit tadi mungkin dibuat lebih simpel, tetapi endingnya itu akan tetap sama begitu. Harapannya ke sana. Ya mungkin akan ketemu dengan persamaan-persamaan seperti ini, tapi tidak yang terlalu jelimet nantinya kalau aplikasi gitu ya. Karena ketika aplikasi kita yang saya tahu ya kalau misalnya sudah dikerjakan untuk misalkan skripsi begitu, bisa menggunakan MATLAB. MATLAB nanti itu ada pasangannya namanya Simulink. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah tahu, nanti di Simulink kita tinggal istilahnya semacam main comot aja. Comot misalkan, oh saya butuh blok-blok ini, saya butuh blok ini, nanti kemudian dirangkai sesuai dengan kebutuhan. Nah nanti dari situ bisa kita buat sistemnya gitu dengan bekal persamaan-persamaan transfer fungsi seperti yang terakhir ini. Transfer fungsinya ini ya yang ideal mungkin dibangun sendiri ya, tetapi kita tidak harus membangun itu sendiri. Kita bisa mengambil dari hasil penelitiannya orang yang sudah dikembangkan atau mungkin yang sudah established yang itu dipakai oleh peneliti-peneliti di bidang itu di seluruh dunia. Nah, itu kita tinggal pakai aja, kemudian kita tinggal main-main nanti di sistem kontrolnya kayak gimana. Kayak gitu. Sudah ada bayangan kah? Kalau mungkin ketemu matematiknya mungkin agak ini ya, apa ya istilahnya, belum kebayang bakal kayak gimana sih aplikasinya nantinya. Tetapi tadi itu tetap kita perlu yang seperti ini. Karena nggak yang selalu nanti kita dapatnya itu ya langsung persamaan si sistemnya begitu. Ada kalanya kita diminta untuk kemudian melakukan linearisasi seperti ini karena sistemnya non linear. Itu. Tapi ada juga nanti mungkin bisa di bagian Pak Akif yang misalkan kalau misalkan kita tidak melakukan linearisasi, apakah kemudian kita bisa menerapkan sistem kontrol di sana? Bisa juga sebenarnya seperti itu. Berarti sistem kontrolnya itu yang dibuat memang khusus untuk sistem yang non linear. Nah, ini agak sedikit berbeda. Memang nanti kenapa sih kok dibedakan gitu ya, yang ada yang linear, non linear. Kalau misalkan sistemnya non linear, takutnya nanti ketika ada disturbance atau ada perubahan gitu ya, perubahan yang diberikan kepada sistem itu mungkin kecil, tetapi pas yang waktu di sistem non linear itu sangat berpengaruh, bisa aja outputnya itu langsung tinggi gitu bedanya. Nah harapannya kan nggak yang seperti itu. Jadi memang nanti sistem kontrolnya didesain berdasarkan sistemnya itu sendiri. Seperti yang saya bilang minggu lalu, untuk mendesain sistem kontrol yang baik, kita harus punya sistem yang baik terlebih dahulu. Baru kemudian sistem kontrolnya itu akan bekerja dengan baik. Itu yang harus dipegang. Kalau mungkin sistemnya tadi itu istilahnya bekerjanya kurang maksimal gitu ya. Nah ini akan agak berat nih kerjanya si sistem kontrol kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi minggu ini yang seharusnya tentang feedback control system dan juga block diagram reduction. Pak, saya mau tanya. Silakan. Itu yang di bawahnya linearis run equilibrium kan ada fx min fx 0 sama dengan di fx itu udah jadi apa ya? Kayak persamaan yang harus dipakai atau gimana, Pak? Iya, Irfan. Ini tuh udah apa ya caranya kita melakukan linearisasi tadi. Kita istilahnya apa ya? Kita turunkan dulu persamaan yang non linear ini, kemudian kita terapkan titik equilibrium yang kita pakai. Kemarin kalau nggak salah itu ada 2 macam yang seperti ini. Sebentar, saya cek kembali ya. Yang pertama yang ini kan ini sama persis ya. Fx min fx0, x0-nya itu adalah titik equilibrium, itu equal turunan dari fx-nya yang kemudian kita masukkan nilai dari titik equilibrium-nya dikalikan dengan x min x0. X min x0 ini yang kemudian jadi delta karena yang artinya adalah perubahan yang kecil terhadap nilai titik equilibrium itu. Jadi geser sedikit gitu istilahnya. Ada satu lagi kemarin tuh yang modelnya seperti ini. Nah ini, yang ini. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Yang ini tuh dia turunannya langsung dimasukkan 2 karena kalau delta kan turunan itu artinya kan selisih gitu ya. Nah di sini kita langsung masukkan do f per do y kita turunkan. Ini salah satu karena ini ada 2 variabel ya, makanya pakai 2. Terus kemudian terhadap
langsung S-nya itu dimasukkan di sini titik equilibriumnya berapa, ya ini yang H bar sama QI bar, kemudian dikalikan dengan Y aksennya. Y aksennya itu yang tadi di dalam kurung tadi itu X1, X0. Tapi di sini jadinya delta kalau tadi ya, yang di persamaan sebelumnya. Sebenarnya sama aja. Atau mungkin kalau misalkan bingung, langsung aja pakai yang tadi. Ada nggak ya sebelum? Oh, nggak ada malah. Pakai aja yang ini, yang udah sering dipakai universal. Langsung yang fx min fx0 equal sama turunannya, turunan pertamanya, dengan nilai x-nya dimasukkan titik equilibriumnya. Kemudian dikalikan x min x0. Yang ini akan jadi delta nantinya, delta x kalau ini. Kalau yang contoh yang ketiga, jadi delta theta. Kayak gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sebelum lanjut? Ya. Saya mungkin mau nanya yang bagian matematisnya tadi yang paling bawah itu untuk yang I-nya itu mengapa jadi dipindah ruas ke atas ya Pak? Oke, ini Zalda. Kan kalau misalnya kita membuat transfer fungsi untuk derajat paling tinggi itu koefisiennya 1. Nah, ini kan masih ada I-nya. Makanya semuanya dibagi I. Semua komponennya dibagi I. Kayak gitu aja. Untuk pangkat yang paling tinggi. Yang derajat tertinggi ya Pak? Ya, yang S kuadrat ini koefisiennya harus kita buat 1 agar lebih mudah nanti ketika menginputkan kalau kita pakai simulasi ya di MATLAB-nya gitu akan lebih mudah. Makanya dibuat semuanya dibagi I. Dan juga cara menuliskan transfer fungsinya secara umum. Nah, itu yang derajat paling tinggi itu 1 memang nilainya. Kayak gitu. Cuma penulisan, tapi akan memudahkan nantinya ketika implementasi. Oke. Masih ada lagi? Silakan. Pak, saya tanya lagi. Itu kok Silakan. tiba-tiba dilakukan transformasi Laplace emang karena soalnya? Ya, Irfan, putus suaranya atau sinyal saya? Itu kan ada transformasi Laplace ya Pak? Ya. Itu apakah ketentuan dari soalnya atau emang kayak gitu cara ngerjainnya? Oke, kita kembali ke soalnya bentar ya. Nah, yang diminta di sini, nih dilihat find the transfer function. Nah, kalau transfer function dia domainnya domain S yang paling umum ya. Dan di sini pun sudah disebutkan theta S per TMS. Yang awalnya kan sebenarnya dia kan pakai domainnya domain T nih, masih TMT kan. Nah, makanya di sini kita lakukan transformasi Laplace. Akan jadi seperti ini. Tapi kalau transfer fungsi sih ya langsung akhirnya domainnya dia domain S yang paling gampang. Dan di sini pun kebetulan nih pas dapatnya yang standar gitu ya, dia turunan kedua berarti akan muncul S kuadrat, turunan pertama akan muncul S, yang bagian yang terakhir dia yang normal tidak ada turunannya, langsung muncul konstan koefisiennya aja. Kemudian ditarik keluar untuk delta tetanya, yang kemudian bisa pindah ke ruas kiri kayak gitu. Atau tinggal dibalik tadi ya yang saya bilang. Tergantung maunya apa kan, kalau yang seperti ini kan output per input. Nah, di sini pakainya delta theta per Tm. Outputnya nanti theta akhirnya dengan input adalah Tm. Tadi torque karena si muscle, karena ototnya. Kayak gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sebenarnya di sini nanti ada tugas, apakah sudah dikerjakan atau belum? Ini sudah disediakan rumusnya sih ya. Kalau teman-teman masih notice ini tuh kayaknya mirip yang ada di Kombio nih. Nah, nanti mungkin minggu depan kalau ada waktu bisa kita bahas.
teman-teman coba dulu ya. Nanti kemudian bisa kita bahas. Oke, kita langsung lanjut yang minggu ini. Keep aja. Nah, yang minggu ini apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, minggu ini sebenarnya kita fokusnya ini ya. Tadi flashback karena minggu lalu kita belum selesai dan saya juga ada kendala minggu lalu kan. Nah, di sini kita akan membahas feedback control system and block diagram reduction. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana kalau ada sistem kontrol yang ada feedbacknya, jadi ada apa ya istilahnya umpan baliknya begitu, dan juga pengurangan blok diagram tadi itu untuk kemudian membuat sistemnya lebih simple, lebih pendek, tetapi proses di dalamnya itu yang lebih kompleks. Oke, mungkin pertama kita pahami dulu tentang blok diagram gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara blok diagram, semua sistem bisa kita gambarkan menjadi sebuah blok-blok begitu ya. Dan dia antara satu blok dengan blok yang lain pasti ada hubungannya. Sama seperti di tubuh kita. Kalau misalnya ada satu bagian, misalkan bloknya blok jantung gitu, pasti dia akan kalau tentang hubungannya tentang pengangkutan oksigen berhubungan dengan paru-paru. Kemudian kalau berhubungan dengan pencernaan, nanti yang ngangkut apa namanya darahnya ngangkut sari-sari makanan dan juga sisa-sisa metabolisme. Ya sama seperti itu untuk semua sistem ada bisa kita gambarkan, termasuk yang ada di tubuh kita. Nah, biasanya itu ada dua cara gitu ya untuk menunjukkan apa namanya blok diagram tadi itu apa sistemnya itu, bagaimana hubungan antar sistemnya. Bisa pakai blok diagram yang atau signal flow graph. Kalau yang signal flow graph itu lebih ke apa ya gampang melihat prosesnya gitu, urutan prosesnya. Tapi kalau blok diagram nanti setiap bloknya akan mewakili apa, di dalamnya bagaimana dia subsistemnya itu bekerja. Nah itu blok diagram. Biasanya disimbolkan dengan kotak yang kemudian dihubungkan pakai garis. Ada proses nanti yang sebelum masuk ke blok yang lain bisa mungkin prosesnya ditambah, dikurangi kayak begitu. Kalau teman-teman ada yang pernah tahu ada namanya negatif feedback gitu ya. Nah berarti ada umpan balik. Tapi nanti ketika baliknya itu dia nilainya negatif. Nah, kayak gitu. Kalau ini yang signal flow graph itu bentuknya itu garis gitu ya. Kalau misalkan yang blok diagram tadi ya kotak-kotak memang ada apa namanya ada bloknya begitu. Nah, ini kalau untuk blok diagram yang hubungannya adalah frekuensi domain. Kalau signal flow itu yang state space. Nah, nanti mungkin akan ketemu state space di mata kuliah lanjutannya sistem kontrol ini, yaitu di semester 7 ada desain sistem kontrol medis. Dan lagi-lagi nanti yang ngajar saya juga dan Pak Akif juga, tapi nanti akan diajarkan lebih ke bagaimana kita membuat representasi sistem itu menjadi namanya ini state space-nya. Jadi state space itu apa ya bentuknya kalau misalkan tadi yang persamaan-persamaan yang tadi itu ya, yang dari persamaan sistemnya itu masih karena frekuensi domain, nah domainnya masih yang apa domain S, domain T begitu. Nah kalau yang state space nanti bentuknya langsung dia matriks, jadi semua sistemnya itu langsung digabungkan menjadi satu, kayak gitu. Nah ini contoh yang kalau untuk blok diagram simbol-simbolnya ya, ada garis yang itu mewakili adalah output atau input biasanya. Kemudian kalau yang namanya sistem dia ada bloknya itu berupa kotak seperti ini. Simbolnya yang paling sering digunakan itu adalah G seperti ini ya. Ini ada input, ada output, kemudian ada sistem G gitu. Terus kemudian ada juga ini kalau ada apa ya semacam persimpangan gitu. Kalau misalnya ada cabang dan lain sebagainya itu pakai simbolnya bulat seperti ini. Kemudian tinggal lihat variabel yang masuk itu bernilai apa tergantung di sini nih. Yang tadi saya sebutkan negatif feedback itu kalau udah keluar nanti ada panah ke bawah muter balik lagi ke sini. Nah ini ada feedback namanya. Nah itu kalau tandanya negatif berarti dia negatif feedback. Gitu. Atau mungkin dia ini ngambilnya dia bercabang jadi banyak satu sumber kemudian jadi banyak untuk masuk ke beberapa blok yang berbeda. Nah ini jadi seperti ini. Ada bentuk cascade-nya. Nah, ini harus hati-hati ya.
kadang ini yang saya sendiri kadang juga agak rancu begitu karena dari sisi tampilan itu agak sedikit berbeda. Nah, di sini kalau misalkan ini ada R ini adalah input, kemudian ada proses itu adalah G, dan di sini adalah X2, maka X2 itu adalah G1 si sistem dikalikan dengan inputnya. Ini ya, G1 SRS seperti itu. Kemudian kalau ada di sini adalah X1, nah maka di sini adalah G2 ya dikalikan dengan hasilnya X2 di sini. X2-nya kan jadi input untuk sistem yang ini nih. Maka dia X1 adalah G2, G1, R. Tetap ada S-nya semua ya. G2S, G1S, RS. Begitu. Kalau masuk lagi ke sistem yang baru, subsistem yang baru. Jadi C di sini, G3S, G2S, G1S, RS. Nah ini hati-hati ya. Kemudian nanti kalau misalkan ini kita jadikan satu blok gitu kan, ini ada subbloknya ada 3 misalkan. Tapi kalau kita jadikan satu blok, maka sistemnya itu adalah G3S, G2S, G1S. Hati-hati ya. Awalnya 1, 2, 3, tapi ketika digabung jadi seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini ada apa poin-poin penting. Sebentar saya cek artinya daripada saya salah. Untuk penentuan blok diagram seperti ini harus dipahami tadi itu ya. Kalau apa namanya? Kalau ada hubungan seperti ini, dia sebenarnya tidak apa ya? Tidak mendapatkan beban dari yang sebelahnya begitu. Kalau ada interkoneksi seperti ini, jadi langsung dikalikan tanpa nanti ada pengaruh dari yang apa ya, yang sebelumnya gitu. Kadang ini agak ini apa ya, bulat. Kalau misalkan ini dibalik posisinya gitu, bagaimana? Apakah sama? Nah ini yang akhirnya kalau untuk di sistem kontrol ini sedikit berbeda, ya begitu. Contoh seperti ini. Ini kalau dikasih contoh dengan rangkaian listrik ya. Misalkan di sini ada VI sebagai input, kemudian ada yang ujungnya ada ini kan, kalau ini kan apa namanya, pakai sumber ini ya, arus bolak-balik. Kalau ini pakai baterai. Nah di sini kalau di sini diukur untuk mencari sistemnya itu kan output per input, outputnya dianggap yang dari sini yaitu V1, inputnya VI. Kalau untuk yang kedua, yang di sini, yang B misalkan, yang B di sini, untuk G2-nya yang ada di sistem ini itu adalah V2 outputnya dibagi V1 inputnya. Kalau dua ini kita gabung, nah ini kalau dua ini kita gabung, akan jadi misalkan seperti ini. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Misalkan nih G1 ini, kalau kita jabarkan kan di sini V1-nya, nah ini agak rumit ya kadang-kadang. Oh maaf, tadi salah, ini bukan sumber tegangan, ini kapasitor ya di sini yang ada ada kutubnya. Nah di sini untuk G1 R sama C-nya ini kita anggap sebagai satu sistem. Jadi nanti ada input masuk di sistemnya itu adalah R1C1, kemudian selesai begitu ya. Dia nyambung lagi ke bawah. Maka cara menuliskannya untuk di ini apa namanya, transfer function ya, sesuai dengan komponen yang ada di sini itu adalah seper RC yang ada di sini, seper RC per S plus RC. S-nya di sini karena ini domainnya udah masuk domain S begitu. Untuk G2 sama, ini G1 sama G2 kan ini bisa teman-teman lihat di sini sama ya. R1C1, R1C1 yang ini R2C2, R2C2. Nah ini sama kalau dari sisi rumusnya, cuma tergantung variabelnya masing-masing. Kalau kemudian kita gabung, nah ini nih ya, perhatikan yang di bagian ini. Yang ini harusnya ada dua bagian.
Untuk yang ini tuh ini. Untuk yang ini, itu mulai yang ini. Nah, ini kepisah. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman fokus untuk yang di kiri dulu. Fokus yang di kiri dulu. Bentar. Fokus yang di kiri dulu. Untuk yang di sini, itu kan V2 per VI. Di sini tidak langsung serta-merta sama dengan G2S, G1S, yang kemudian ini sama ini digabung. Kenapa? Nah, kita bisa cek di sini ya. V2 kan tadi kan untuk G-nya di sini berarti kan output per input V2S per VIS begitu. Nah, untuk V2S, nah kita harus cari dulu nih apa semacam ekuivalennya dari keempat komponen ini. Keempat komponen ini akan jadi 1 per R1C1, R2C2 per, nah ini yang agak, kadang saya sendiri tuh ada agak rancu, ini harus dijabarin sebenarnya. Kenapa ini dapat ini tuh dari mana? Ini dapatnya harus kita, apa namanya, pecah dulu agar ini jadi satu gitu, karena ini ada paralel ya, makanya dia akan kepisah-pisah. Di sini dia derajatnya udah derajat 2, derajat 2, yaitu munculnya 1 per R1C1 plus 1 per R2C2 plus 1 per R2C1. Ini karena tadi ini ya, karena ada paralel seperti ini, maka dia muncul yang kayak gini. S, hati-hati ya, ini udah domain S, plus 1 per R1C1, R2C2. Kayak gitu. Nah, untuk yang di sini, kalau kita bandingkan, nah di sini tuh ada semacam pengalinya, ada K-nya. Dia tidak sama dengan langsung dikalikan. Kalau antara ini sama ini dikalikan, nanti akan jadi ini tuh tidak langsung seperti ini. Makanya di sini ada tanda tidak sama dengan. Tidak boleh langsung, walaupun misalnya kayak dilanjutkan gitu ya, tetapi tidak sama ternyata. Kemudian kalau yang kedua ini harus dikalikan dengan suatu K agar dia tuh nilainya mungkin sama gitu ya. Mungkin di sini dia bisa sama dengan K dikalikan G2S, G1S. Nah, ini bedanya adalah di sini. Dia ada semacam gain-nya atau pengalinya tertentu untuk kemudian agar dua ini bisa digabung. Jadi nggak bisa yang langsung seperti ini ya. Itu bedanya. Nah, kalau yang udah kedua nanti akan jadi seperti ini. Bedanya itu ada di kolom yang bagian ini. Nih, bedanya di sini. Nanti itu akan membuat beda di frekuensi natural namanya omega n. Ini akan jadi beda nanti. Kalau si yang nempel di S itu berbeda. Itu yang cukup penting nanti untuk menentukan kalau teman-teman masih ingat apa udah diajarin belum ya sama Pak Akif, kayak misalkan kalau suatu sistem kita pengen lihat sistem ini baik atau enggak, nanti kemudian misalkan dapat disturban oke atau enggak, kita bisa lihat dulu responnya seperti apa. Respon terhadap step input misalkan. Nanti kalau teman-teman ada yang pernah tahu nggak ada grafik yang gini? Bentar, ini ada grafik, terus kemudian ada yang naik, terus kemudian ada begini, terus kemudian baru lurus. Kemudian ini misalkan ini adalah yang pengen kita tuju. Nah, ini ada semacam seperti ini. Ini ada puncak pertama yang tinggi. Ada yang ingat nggak ini namanya apa ini? Yang pertama tiba-tiba tinggi, kemudian turun mendekati ke overshoot, Pak. Nah, benar apa yang dibilang Hafid, overshoot. Jadi itu merupakan salah satu komponen respon yang sangat pengen kita lihat dan tidak pengen kita punyai gitu. Jadi kalau bisa kita membuat sistem kontrol itu ya biar overshoot-nya itu nggak terlalu tinggi. Contoh implementasinya, misalkan tadi lagi-lagi inkubator. Kalau inkubator tadi ketika mendapatkan misalkan bayinya terlalu dingin sehingga butuh pemanasnya. Pemanasnya misalnya pakai bohlam atau pakai uap panas gitu ya. Kalau sistem kontrolnya itu nanti atau di sistemnya itu punya overshoot yang tinggi, bisa aja kemudian bohlamnya itu naikkan suhunya terlalu tinggi, malah kemudian menyebabkan bayinya mengalami kondisi ini ya bahaya begitu. Nah, yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Nanti ini akan pengaruh di sini ya, termasuk di bagiannya omega n ini.
Nanti ada beberapa macam, ada 4 seingat saya. Itu komponen yang responnya harus kita lihat. Yang pertama tadi ada overshoot, kemudian ada namanya rise time, waktu yang dibutuhkan sampai kemudian mencapai titik yang kita inginkan. Kemudian ada settling time. Kalau settling time itu lebih ke sama-sama waktu. Kalau rest time itu yang pertama naik sampai mencapai titik yang kita inginkan. Kalau rest time itu seberapa lama sampai kemudian dia steady. Tuh. Kemudian satu lagi itu biasanya ini osilasinya dia berapa. Nah itu pakai persen gitu biasanya. Nah itu komponen-komponen itulah yang pengen kita dapatkan gitu ya. Kalau misalkan komponen tadi itu ya kita lihat lagi kembali apakah kemudian parameter yang kita kontrol tadi itu seberapa krusial bagi bayinya. Kalau misalkan di kasus inkubator suhunya tadi itu sekrusial apa sama bayinya, berapa toleransi yang masih bisa diterima. Nah kalau misalkan masih dalam batas yang tadi itu dianggapnya oke, nah masih nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah terlalu tinggi, nah berbahaya. Kalau pada kasus inkubator ya tadi range normal yang ada bisa diterima sama bayi nggak bisa jauh nih memang range-nya karena memang bayi masih belum memiliki sistem pengontrol suhu tuh yang baik itu masih belum punya karena masih menyesuaikan. Termasuk juga yang kasus yang lain selain untuk suhu itu adalah yang untuk respirasinya. Seberapa banyak seberapa baik kemudian bayi itu misalkan menghirup oksigen dengan baik, kemudian bisa memaintain oksigen di dalam tubuhnya. Nah, itu kan masih belum sebaik orang dewasa kalau untuk bayi. Nah, itu juga ada range normalnya dia berapa gitu. Itu yang harus dipertahankan. Ada yang bentuknya paralel seperti ini. Atau mungkin sebelum lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Di sini saya nggak akan menjelaskan detail tentang ini ya. Nanti akan ada ininya sendiri, bagiannya. Dan harusnya mungkin sudah pernah dapat sebelumnya. Untuk mendapatkan dari misalkan rangkaian listrik, mendapatkan transfer fungsi begitu. G-nya di sini maksudnya transfer fungsinya ya. Makanya dari tadi saya bilangnya langsung output per input. Di sistemnya itu seperti apa. Kita langsung melihatnya seperti itu. Bisa lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya masih bingung tentang yang K-nya muncul dari mana, Pak? K-nya? Iya, Pak. Oke. Tadi Taufik yang seperti saya sampaikan, kan kalau dia ada dua ini ya, tadi ya, ada dua subsistem yang kemudian kita gabung, yang ini kita anggap sebagai G1, yang ini tuh G2, itu nggak bisa yang serta-merta kita langsung gabungkan seperti ini. Karena dia itu tidak sama dengan G1 kalikan G2 dikalikan G1 kalau kita gabung. Karena ternyata ininya tidak sama transfer fungsinya. Makanya dia itu butuh semacam pengali di sini. Yang kemudian pengali ini bisa ditaruh di depan ya, posisinya dia sebagai kayak koefisien seperti itu, yang kemudian dikalikan dengan G2 dan G1. Jadi tidak bisa langsung kedua subsistem ini transfer fungsinya dikalikan. Jadi ada semacam pengali khusus dia itu nilainya berapa, yang kemudian akan digunakan langsung bisa kita pakai nih G2 dan G1. Nah, biasanya kita diminta untuk menentukan nih, K-nya ini berapa sih yang cocok untuk dipakai di sistem ini kayak gitu. Itu yang biasanya jadi pertanyaan untuk dicari gitu. Nilai K-nya berapa yang cocok agar sistemnya nanti stabil. Nilai K-nya berapa yang cocok agar misalkan overshoot-nya sekian, cuma boleh sekian toleransinya, atau rise time-nya mintanya sekian kayak gitu. Nah, kalau kita yang langsung ya misalnya bidangnya adalah control engineering begitu, harus bisa gitu memperkirakan kayak gitu, harus bisa kalau range-nya sekian, range range yang masih bisa ditoleransi gitu ya untuk output-nya sekian, berarti nanti sistemnya harus dibuat seperti apa agar range tersebut terpenuhi, dan akhirnya gain bukan gain biar enggak ini pakai pengalinya ini biar tadi itu terpenuhi berapa, bagian ini aja yang ditentukan. Untuk G2 G1 itu kan
langsung dipengaruhi sama si komponen di sini nih, R sama C-nya. Tinggal K-nya aja ini kita tentukan tadi itu, melihat bagaimana output-nya. Kayak gitu. Sebagai ini ya, Taufik, agar karena dia nggak bisa langsung, makanya dia harus ada pengalinya di sini, agar dia output-nya itu tetap sesuai. Kayak gitu. Ada lagi? Tetapi kenapa yang di bawah tidak ada kan-nya ya, Pak? Rumus yang di bawah. Di rumus di sini. Yang ini ya. Iya, Pak. Nah, untuk K-nya ini di sini ini belum masuk sih kalau ini ya. Nanti dia harusnya mulai nanti dimasukkan ketika menghitung kayaknya di frekuensi natural ini. Nanti dia akan menentukan range tadi itu karena minta overshoot-nya berapa, nanti akan muncul K-nya dari sana. Atau mungkin nanti ke contoh, kayaknya ada di contoh soal sebentar. Di bawah tapi contoh soalnya. Ada yang kemudian bagaimana kita bisa menentukan nilai K-nya agar sistemnya tetap stabil begitu. Kalau ini kan ini gabungannya, misalkan ada satu sistem dengan sistem yang lain, ada dua sistem seperti ini, kemudian pengen digabung begitu. Tetapi mau menunjukkan kalau ini tidak bisa langsung, harus ada pengalinya K di sini. Ya tapi benar nih poinnya. Nanti mungkin di contoh soal akan lebih jelas, Taufik. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Ini tinggal bentuknya. Ini lagi ada, kalau sekarang ada bentuknya yang dia paralel gitu ya. Dia nyambang satu input kemudian masuk ke 3 subsistem, ada G1, G2 dan G3. Kemudian ada outputnya di sini X1, X2, X3. Jadi RG1, RG2, RG3. Kemudian dia masuk ke ini ada junction-nya tadi, ada plus minus. Nah, ini jadi 1. Tapi karena inputnya sama, nah ini bisa ditulis seperti ini. Tapi hati-hati jangan lupa, dia ini kan plus minus semua nih. Makanya di depannya ada tanda plus minus. Bisa aja dia positif, bisa aja dia negatif. Kayak gitu. Karena inputnya sama, makanya ditulisnya kayak gini. Langsung dipakai kurung siku, RS-nya taruh di luar. Ini karena dia bentuk paralel ya, dari inputnya nyabang 3 gitu. Terus kemudian setelah nyabang untuk masing-masing subsistem, dia ada junction yang nyatuin lagi. Nah, bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini udah masuk reduction sebenarnya ya. Dia udah ada pengurangan. Yang awalnya ada 3 subsistem, kita gabungkan sekarang. Karena untuk inputnya dia sama, outputnya pun juga jadi 1 ya. Ada junction-nya di sini, maka bisa kita gabung. Lebih sederhana aja bentuknya. Ini bisa langsung seperti ini karena dia ini ya udah disederhanakan seperti ini. Kalau yang tadi kan dikalikan, makanya dia nggak bisa yang serta-merta langsung seperti itu. Nah, ini ada juga yang bentuknya feedback. Nah, ini juga yang kadang penting teman-teman perhatikan cara penulisannya. Tadi sebenarnya sudah ada contohnya ya yang sebelumnya. Misalkan di sini ada input masuk ke G1, kemudian ada junction, nilainya positif ya, jadi dijumlahkan nantinya. Yang kemudian di sini ada error. Sebenarnya error ini tuh nanti kenapa sih di sini disebut error itu karena si outputnya ini akan kita bandingkan dengan inputnya, yang kemudian akan muncul selisihnya. Selisih inilah yang jadi error. Error inilah yang kemudian atau selisih inilah yang jadi input untuk controllernya, yang kemudian akan merintahkan ke plan itu berarti sistemnya dia. Oh, ada selisih segini nih, berarti si plan-nya harus di-adjust, harus bukan diperbaiki ya, semacam harus digeser begitu, atau mungkin ada diberikan harus ada yang berubah untuk merespon adanya si error tadi itu. Bisa bayangin nggak teman-teman? Jadi gini, saya ulangi ya. Kan ini ada inputnya yang berarti di sini adalah, oh kita pengen nih set point-nya sekian. Misalkan kalau inkubator, kita pengen set point-nya itu 37 derajat Celcius gitu ya. Kemudian
setelah pengennya segitu. Nah kan dia akan dimasukin nih ke jadi input buat controller nih di sini. Oh, pengennya 37. Oh, berarti controllernya akan memberikan perintah ke plan untuk agar sistemnya tuh punya suhu 37 nih. Nah, tapi dari plan-nya kemudian menghasilkan output. Menghasilkan output ternyata yang muncul adalah 37,5. Nah, 37,5 ini disadap sama sensornya ya, atau pakai transducer di sini. Nah, ngasih perintah nih ke atas. Ngasih perintah ke atas bisa plus bisa minus 37,5. Tadi kan inputnya set point kita 37 nih, ada selisih. Selisihnya 0,5. Nah, selisih inilah yang kemudian akan masuk ke controller, kemudian ngasih perintah ke plan. Ada selisih 0,5 nih, berarti suhunya harus diturunkan. Nyalain blowernya biar suhunya turun. Nah, kayak gitu. Cara membaca sistemnya kayak gitu. Bisa dipahami Kak? Atau ada yang masih bingung? Ini berlaku untuk semua sistem ya. Maksudnya kalau ada sistem-sistem yang lain yang juga punya feedback seperti ini, cara bacanya seperti itu. Jadi kita punya set point berapa, kemudian itu yang jadi input buat controllernya, controller merintahin si plan, outputnya si plan kita cek lagi. Kita cek lagi pakai feedback ini, bandingkan sama set point. Berapa selisihnya? Ada beda atau enggak? Kalau ada beda, itu akan jadi input buat controller lagi untuk ngasih perintah ke plan. Kayak gimana? Dia sudah sesuai set point atau enggak? Kalau enggak sesuai, apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas cara membacanya? Berarti kalau misalnya set point-nya itu target kita misalnya 37, terus ternyata set point-nya tidak sampai 37, misalnya 36 gitu, berarti yang dipakai untuk diulangi itu 36 gitu ya Pak? Oh ya, jadi makanya di sini feedback-nya itu dia ngambilnya dari output ini, Taufik, ya kan? Jadi apa yang muncul dari output yang dari plan-nya itu akan kita cek. Apakah dari sistemnya ini ya, karena ada feedback ini ya, akan kita cek, oh ini udah sesuai sama si input enggak? Kayak dikurangi aja. Kalau ada selisih, maka kan muncul error. Kalau ada error, berarti si controller akan merintahin ke plan untuk merespon error tersebut. Kayak gitu. Ini akan beda sama nanti kalau yang open loop system yang cuma segaris gitu doang. Contoh kayak kipas angin. Kan nggak ada istilahnya kalau kipas angin yang biasa ya. Kalau ternyata suhunya terlalu dingin, kemudian kipas anginnya akan merespon nanti kecepatannya akan turun gitu. Kan nggak ada yang seperti itu ya. Udah sekali jalan aja, nggak ada feedback gitu. Kalau ada feedback tadi outputnya akan dicek lagi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Yang lain, silahkan. Sudah cukup jelas kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut nih ya ke bawah. Ini ke bawah, itu cuma disederhanakan. Plan sama controller digabung. G2 sama G3 digabung jadi G doang. Yang feedback sama output transducer digabung jadi H doang. Inputnya yang G1 ini, itu kita anggap dia sebagai yang nangkep kan, misalkan sensornya begitu, sensor awalnya dia berapa, kita anggap sebagai input doang. Agar lebih mudah. Jadi yang bagian transducer ini atau sensornya kita anggap dia langsung direkam gitu aja. Langsung kita ambil variabelnya gitu. Nah, ini sederhananya adalah seperti ini.
bentuk seperti ini, kalau kita gambarkan, kita jadikan satu, ini ada feedback ini ya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini bentuk feedback control system-nya. Jadi ada input, nah kemudian ini, kalau ini plus minus ini tergantung ya di sini, positive feedback atau negative feedback. Dia akan jadi G itu yang ini ya, gabungan plan sama controller per 1 plus minus GS kali HS. Nah ini ya. Nanti kalau ketemu lagi yang seperti ini akan selalu kalian pakai seperti ini. Transfer fungsinya. Kalau dia ada feedback control seperti ini. Kita anggap controller sama plan-nya jadi satu ya. Langsung jadi bagian yang ini. Kayak gitu. Ini cuma apa ya, semacam penyederhanaan, tetapi konsep umumnya yang ini harus paham. Oke, mungkin ini ya, saya pengen dengar suaranya siapa nih. Coba saya tes, coba jelaskan sekilas tentang ini tadi. Jarang dengar suaranya. Ada Michael? Michael ada? Halo, Michael? Halo Pak, iya. Nah, bisa minta tolong dijelaskan singkat untuk yang ini tadi? Yang ini? Bagaimana cara bacanya begitu? Nanti saya stop, bisa dilanjut temannya yang lain. Silakan. Silakan. Bagaimana, Michael? Mulai dari depan ini, dari input dulu. Ayo, silakan. Cuma singkat aja gitu. Nanti kalau misalkan bingung bisa saya bantu untuk melihat bagaimana pemahaman teman-teman di sini. Secara konsep harus paham dulu ya. Nanti kalau ketemu yang macam-macam biar tetap ngeh gitu harus seperti apa. Karena kalau dari istilahnya membacanya aja bingung, nanti cuma bisa ngerjain hitungannya, percuma aja gitu. Bagaimana, Michael? Ya Pak, maaf Pak, tapi saya belum paham. Ada yang bisa bantu mungkin sedikit? Silakan. Yang lain? Mungkin saya izin coba bantu. Oh, boleh Hafid, silakan. Mungkin di bagian awal paling atas kiri dulu ya. Iya, silakan. Nanti mungkin akan saya stop, bisa dilanjut teman yang lain gitu. Silakan Hafid. Mungkin dari yang blok pertama itu mungkin merupakan inputnya dari
setting poinnya. Itu pertama dilakukan input memberikan set poinnya terlebih dahulu, terus dimasukkan ke dalam pembandingan, lalu kemudian akan dihasilkan error atau acting signalnya atau errornya, lalu diproses di acting signal itu diproses oleh controller, yang kemudian si controller memberikan suatu perintah kepada plan, yang kemudian plannya akan memberikan suatu output. Nah, dari outputnya itu sendiri. Stop dulu. Oke. Nah tadi yang disampaikan Hafid sudah oke ya. Jadi harus tahu dulu di sini kita memberikan set point, kita ngasih rambu-rambu gitu ya. Pengennya berapa nih? Karena kan kalau setiap kita membuat device begitu, kita punya range normal yang kita inginkan berapa, apapun alatnya gitu ya. Terutama untuk yang memang untuk proses rehabilitasi, contoh untuk inkubator gitu ya, untuk bayi baru lahir. Nah itu penting untuk menentukan itu. Oke, terima kasih Hafid. Kita lanjut dulu. Yang lainnya silakan. Ada yang mau melanjutkan? Tadi yang sudah disampaikan Hafid sampai output. Kemudian apa yang terjadi ketika masuk ke bagian bawah ini? Ada yang mau coba? Silakan. Widi mungkin? Lanjutannya Hafid tadi, Widi. Kalau ke bawah ini bagaimana? Setelah dapat output, apa yang terjadi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Ini setelah dari sini. Ini ke bawah ini apa yang terjadi ketika ini ada panah ke bawah ini? Atau ada yang bisa bantu? Silakan yang lain. Ayo jangan takut-takut ya. Nanti kalau misalnya kurang masih belum paham, ada yang harus saya ulangi, sampaikan saja biar nanti semakin ke belakang nggak semakin bingung. Karena ini masih baru awal nih. Belum masuk yang ini kalau di bagian ini ya, belum masuk yang bagian hitungannya kayak misalkan tadi yang ditanyakan Taufik mencari K, itu masih belum sampai ke sana. Silakan. Silakan. Bapak. Silakan Zalda. Ya. Jadi mungkin kalau dari tahapan yang tadi telah disampaikan itu kan sudah sampai dari diproses oleh plan ya Pak. Nah dari plan ini kan akan menghasilkan sebuah output, akan tapi output ini itu akan memberikan juga feedback daripada yang output transducer itu. Dari output transducer ini akan masuk kepada feedback, dan feedbacknya ini akan memproses seolah-olah mengoreksi daripada si bentuk daripada sistemnya itu sehingga dapat diproses lagi oleh controller dengan memberikan nilai yang tepatnya seperti itu Pak. Nah, untuk yang disampaikan Zalda tadi ada poin yang mungkin perlu dikoreksi. Mungkin ini bilangnya yang dibilang itu mungkin bukan bentuk sistemnya, tetapi lebih ke output dari sistemnya itu yang harus kita cross check, semacam kita bandingkan dulu dengan set point kita tadi ya. Poin utamanya tadi yang disampaikan Zalda udah benar ya. Dia ngasih feedback itu sebagai apa namanya untuk dibandingkan ke atas tadi, tergantung ini plus atau minusnya. Tetapi yang dibandingkan adalah langsung nih hasil outputnya. Karena untuk memastikan bahwa set point yang kita pengen tetap akan tercapai, kayak gitu. Jadi tetap terpenuhi gitu ya, apa namanya yang kita inginkan. Karena di sini pun udah kalau kita di bidang medis dia udah standar begitu, apalagi kalau medis pasti bisa mintanya itu yang sensitif, yang dia itu apa namanya detail, karena kalau lebih dikit atau kurang dikit nanti dapat mempengaruhi sampai ke nyawa seseorang gitu. Nah makanya harus dia detail. Nah tadi sudah benar ya yang disampaikan Hafid sama Zalda. Mungkin yang masih terlewat adalah tadi ini yang saya sampaikan,
input transducer sama output transducer, dia sebagai sensing aja di sini posisinya. Jadi dia benar-benar untuk melihat si inputnya ini yang di apa ya, akan dijadikan set point-nya ketika di sensing atau di apa ya, semacam di apa ya, bukan di diagnosis atau direkam gitu ya, variabelnya berapa. Nah, ini ketahuan di sini. Yang kemudian kalau output transducer ya sama aja, hasil outputnya kemudian direkam untuk kemudian akan dibandingkan nantinya. Kayak gitu. Nah, ini bentuk yang sederhananya. Oke, terima kasih Zalda sama Hafid. Kita akan coba lanjut. Nah, ini. Ada beberapa cara yang kemudian sering dilakukan untuk mempermudah proses ini, apa namanya, penyederhanaan blok diagramnya. Jadi ada caranya misalkan yang seperti ini. Bentuk yang ada, ini ada input RS misalkan, kemudian ada XS dari bawah seperti ini. Nah, kemudian ada G nih, ada sistem, kemudian outputnya CS begini. Ini akan equal, ini ya, sama dengan kalau misalkan G-nya ini, si sistemnya itu posisinya ada di sebelum junction dan di bawah junction. Jadi dia muncul di sebelum junction semuanya, kemudian langsung output begitu. Ini akan sama seperti ini. Atau kalau dia ada di sebelum junction seperti ini, dia akan sama ketika si blok ini, subsistem ini muncul setelah junction, atau kalau yang dari bawah, dia 1 per seperti ini. Kebalikannya. Nah, hati-hati ini harus diingat-ingat ya. Dia akan sama kalau dia ada di sebelah kanannya junction, berarti dia akan sama kalau di sebelah kirinya atau bawahnya dikasih. Tapi kalau dia posisinya di sebelumnya, yang dari bawah, X itu biasanya kita anggap sebagai disturbance gitu ya, atau yang dari luar gitu ya, itu pakai seper. Kayak gitu. Atau bukan, kalau ini feedbacknya berarti ya, yang ini ada plus minusnya ini dari bawah, dia pakai seper. Tapi kalau yang ada di sampingnya, itu tetap sama. Harus hati-hati. Ada lagi yang seperti ini yang ekuivalen ya, yang sama dengan gitu, harus diperhatikan. Kalau ada ada input, kemudian dia paralel, tapi yang pertama ini ada subsistemnya, ada G di sini. Nah, ini G ini bisa kita tarik ke depan dengan syarat nanti yang di bagian yang nggak ada subsistem tersebut diberikan subsistem tapi nilainya seper G. Jadi nanti istilahnya kalau kemudian ini masuk ke paralel ini akan selalu sama nantinya. Kayak gitu. Atau kalau dia ada di depan titik paralel, yang berarti di setiap di setiap komponen paralelnya muncul G-nya semua seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh. Kalau kita ketemu seperti ini, bagaimana kemudian kita akan menyederhanakannya? Nah, ini kita masih ada 10 menit ya. Mungkin kalau cukup satu contoh ini, sisanya akan kita lanjut minggu depan. Reduce the block diagram shown in figure below to a single transfer function. Jadi kita dikasih blok diagram seperti ini, kemudian kita mau disuruh untuk menjadikannya satu transfer fungsi, atau istilahnya ya udah ini dijadiin satu. Nah, cara mengerjakannya adalah kita cek dari tengah dulu. Dari sini harus kita selesaikan dulu bagian yang ini, yang ada feedbacknya. Ini ada sampai rangkap 3, baru kemudian kita selesaikan dengan yang G1. R itu sebagai input, C sebagai output di sini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sambungkan dulu jadi satu. Junction yang kepisah-pisah ini bedanya cuma yang di bagian bawah, yang di atas plus semua. Jadi kita bisa simplify, kita buat simplifikasi bagian ini jadikan satu biar lebih gampang. Akan jadi seperti ini, udah kumpul ya jadi satu, G tetap, G1 tetap, G2, G3 tetap. Nah, sekarang
G2 dan G3 kita gabung. Akan jadi G3S, G2S. Kemudian yang ini, kan karena dia operasinya itu penjumlahan pengurangan. Kita jadiin 1. Nah, ini kita pakai di sini negatif feedback. Otomatis yang nilainya negatif akan jadi positif di dalam sistemnya, di subsistemnya di sini. H1 dia positif, H2 karena dia di sini positif dan di sini negatif, maka dia akan negatif. Hati-hati di sini ya. Dilihat feedbacknya dia tandanya apa. Ya. Terus kemudian H3 dia negatif, maka di sini nilainya positif. Ngikutin yang ada di sini apa, disesuaikan dengan yang ada di atasnya ini, yang setelah disederhanakan. Nah, setelah ketemu yang seperti ini, kita tahu nih kalau ini udah jadi jadi ini feedback dia, yang ini ada feedback. Kita bisa selesaikan yang ini. Sebenarnya ini ada 2 step ya sebelum lanjut ke sini. G1 nanti kepisah dulu. Kalau yang ini kan jadi G3S, G2S per 1 plus G3S, G2S dikalikan ini semua. Harusnya itu dulu. Tapi kemudian ini ketemu sama G1S, maka ketambahan G1S di atas ini. Udah gitu. Harus hati-hati ya, karena G1S ada di sebelah kiri sendirian, maka berbeda dengan yang ada di sini. Ini harus selesaikan dulu yang bagian yang ada feedbacknya. Baru kalau ini selesai digabungkan dengan yang G1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sebentar, saya harus cek satu yang saya agak ragu tadi. Oh enggak. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa mundur ke slide yang sebelumnya, Pak. Sebelumnya lagi, Pak. Nah, ini yang di atas ini kenapa jadi 1 per G ya, Pak? Padahal yang atasnya hanya G biasa. Yang ini? Ya, yang itu sama yang ke kanan. Oke. Ini Taufik, dan yang G yang di sini, ini mau kita ubah, dia itu mau kita tarik ke depannya paralel. Sebelum kan ini titik paralelnya nih. Ini ya. G-nya ini mau kita tarik ke depan. Kita taruh di depannya sini. Input masuk G baru masuk paralel. Nah, makanya di sini untuk yang atas dia langsung hilang, tapi yang di bawah ini untuk yang RS yang kedua sama yang ketiga ini kita kasih 1 per G untuk bisa misalnya apa ya, equal kembali seperti bentuk yang ini. Kayak gitu. Sebagai tadi ya kompensasi karena di sini yang awalnya ada subsistemnya G di sini, ini karena ini ketarik ke depan, maka di sini akhirnya harus karena kan terpengaruh juga nih, karena ini RS akan dikalikan dengan GS kemudian baru masuk ke paralel. Maka itu di sini harus ada biar kembali se-equal dengan keadaan yang sebelumnya, maka harus muncul yang ini. Termasuk juga yang di bawah ini juga. Kayak gitu. Kalau yang di bawah ini kebalikannya ya. Cukup jelas? Oh, berarti tidak selalu sama gitu ya, Pak? Tergantung soalnya atau kondisi. Iya. Sebenarnya pemindahan blok-blok seperti tadi itu ya tujuannya misalkan membuat agar lebih memudahkan reduksinya, agar kemudian ada part-part tertentu yang kemudian lebih mudah diselesaikan, makanya akhirnya harus ada yang dipindah kayak gitu. Sama seperti yang tadi di contoh soal ini misalkan, kan ada banyak cara yang bisa kita lakukan di sini. Misalkan ini diselesaikan feedback dulu ini, yang ini selesaikan. Kemudian nanti di feedback lagi sama yang H2, di feedback lagi sama yang H3. Baru kemudian diselesaikan dengan yang G1. Itu boleh kayak gitu. Tapi kan akhirnya panjang prosesnya karena akan melakukan feedback 3 kali. Nah, bisa juga yang ini. Yang junction-nya ini selesaikan dulu aja ini. Ada kan ada rangkap 3, kebetulan ini pas plus semuanya. Yang atas
Bedanya tinggal yang bawah doang nih. Ya, kemudian ini aja yang jadikan satu. Berarti yang bagian feedback ini kita selesaikan. Ini juga kita selesaikan jadikan satu. Nah, nanti akan jadi yang lebih simpel. Jadi yang cuma satu blok, kemudian masuk ada junction ya di sini. Kemudian ada blok lagi satu yang ini udah gabungan G2 dan G3. Ada tambahan satu blok lagi yang gabungan H. Udah, ini tinggal feedbacknya. Nah, kan tinggal begini. Dibandingkan menyelesaikan yang feedback 1, H1 feedback, H2 feedback, H3, kayak gitu. Cara itu boleh, nggak apa-apa, tetap dilakukan. Cuma akan lebih panjang aja gitu prosesnya. Ada lagi? 2 menit terakhir. Izin tanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang slide yang sebelumnya lagi, Pak. Yang awal-awal yang feedback form. Nah, ini yang tadi kan Bapak bilang ini yang dibawa yang B itu disederhanakan ya, Pak? Ya. Apakah dari yang A sama B ini apakah ada kondisi tertentu atau hanya sama saja gitu ya, Pak? Ketika pemakaiannya. Oke. Nah, di sini kalau tadi ya kenapa di sini misalkan ini ya G1 ini hilang sama H1 ini hilang. Nah, anggapannya yang sudah masuk ke junction ini itu udah langsung pembacaannya. Jadi G1 ini karena dia prosesnya cuma sensing doang, dia untuk merekam si inputnya, maka dia langsung aja gitu. Tetapi ada kalanya kalau misalkan bentuknya yang seperti ini. Nah, ini misalkan seperti ini Taufik. Ini G-nya di sini, ini berarti ada subsistemnya di sini. Atau yang mana yang tadi ya? Yang ini misalkan. Ini ada subsistemnya. Makanya dia tetap diperhitungkan. Kalau memang dia cuma sensing aja karena dia sebagai input transducer, nah ini bisa aja dianggap kita sebagai langsung aja ini input gitu. Itu variabel inputnya apa gitu langsung. Karena dia cuma sensing aja posisinya di situ. Kalau yang ini memang gabungan antara plan sama controllernya dijadikan satu. Umumnya nanti lebih gampangnya sistem yang kita punya kita tarik ke arah yang ini, Taufik. Agar nanti kemudian untuk menjadi persamaan transfer fungsinya akan lebih mudah. Kayak gitu. Cukup jelas? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ini udah menit terakhir ya. Nah, ini ada contoh yang kedua nanti kalau mungkin minggu depan akan saya jelaskan untuk masuk ke, nah ini munculkannya kayak gini tadi Taufik. Munculnya tuh yang seperti ini. Tadi di contoh yang awal belum muncul Mas. Ini masih minggu depan akan saya jelaskan. Teman-teman bisa cek nih di contoh kedua, ini yang lebih rumit ya. Perhatikan arah-arahnya dan di sini sudah sampai ending terakhir sudah ada hasilnya. Nanti dilihat step by step-nya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.